Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jajan Jelani, mata kuliah Ekonomi Pengembangan Wilayah sebagai salah satu syarat mengikuti UTS. Kami eh, writing dari topik 1 sampai 4. Kami selanjutnya juga eh, ter- mereview terhadap salah satu YouTube webinar. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk kita bahas. Indonesia adalah negeri yang terus berkembang, melakukan banyak pembangunan. Ada yang sukses mengubah daerah terpencil menjadi pusat pertumbuhan. Ada pula yang justru terjebak dalam paradok pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan sebagai Sebagai seorang yang lahir dan besar di Indonesia, saya menyaksikan langsung bagaimana suatu wilayah tumbuh pusat sebagai pusat ekonomi regional, sementara wilayah lain yang bertetangga masih bergulat dengan keterbatasan struktur pemerintahan yang menarik pertanyaan mendasar: mengapa pembagian wilayah Indonesia seringkali tidak merata? 4 teori utama yang digunakan, Ground Paul, Peruk 95, teori lokasi, kemudian autokrasi spasial, basic ekonomi tahun 95. Selanjutnya, tujuan utama pertama adalah menggali pengalaman dan pemahaman awali ekonomi pengembangan wilayah. Yang kedua, menganalisa tantangan serta peluang penerapan konsep di Indonesia. 3, merefleksi pelajaran dan perubahan pemikiran dalam mengembangkan awal ekonomi pengembangan wilayah. Nah, selanjutnya, laporan BPS tentang pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember mencapai 6,5% tahun 5, sementara angka kemiskinan di kecamatan sekitar stagnan. Saya menyadari bahwa kutub pertumbuhan dalam praktiknya bisa menjadi double edged sword. Di satu sisi menciptakan lapangan kerja, di sisi lain memicu inflasi tanah yang meringankan masyarakat kecil. Adapun konsentrasi aktivitas ekonomi pada kawasan industri, pengelolaan di wilayah Kabupaten Jember selama 5 tahun mengalami penurunan nilai kekuatan aglomerasi. Kebingungan lain muncul saat menganalisis data spasial peta hotspot industri di suatu kawasan dengan menggunakan QGIS menunjukkan konsentrasi aktivitas ekonomi di koridor jalan raya penghubung industri. Puluhan UMKM kecamatan lainnya justru gulung tikar karena adanya bersaing dengan industri besar. Autokrasi spasial positif dan tidak terjadi. Pengamanan paling paradok datang dari analisa basis ekonomi. Meski suatu kabupaten memiliki LQ lebih besar dua di sekitar pengolahan, tetapi industri terkait justru menunjukkan ketergantungan pada bahan baku impor. Teori North tentang situasi pendapatan basis ekonomi seperti kehilangan relevansi ketika menjadi 7% keuntungan perusahaan dibawa keluar daerah. Nah, ini pertama analisa kritik growth poll dari status khusus satuan wilayah pengembangan di Jawa Timur yang mencakup Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, di Kabupaten Situbondo. Di satu sisi, 2 kabupaten berkembang dengan cepat, sementara Kabupaten Situbondo yang berangsur masuk dalam kategori yang tertinggal. Kemudian teori pemilihan lokasi dari kasus aglomerasi industri pengelolaan di Jember. Saya bertanya, mengapa dipilih lokasi ini? Aglomerasi memberi pengaruh berupa penghematan lokasi dan penghematan urbanisasi. Dalam praktik, keputusan lokasi adalah hal kalkulasi. Akan tetapi, berdasarkan indeks gini lokalisasi, terjadi penurunan pada nilai tahun 2011-2015. Kemudian autokorelasi spasial, konsep dasar dalam statistik spasial menunjukkan sejauh mana suatu fenomena memiliki keterkaitan antara lokasi, di mana terdapat 3 jenis autokorelasi: positif, negatif, dan tidak ada autokorelasi. Pengaplikasian autokorelasi digunakan untuk mengidentifikasi kemiskinan, pemukiman, kelimpahan, distribusi pada fasilitas publik. Basis ekonomi dari studi kasus analisis sektor basis di Kabupaten Sampang, di mana sektor basisnya adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Akan tetapi untuk sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian mengalami pertumbuhan yang tertekan. Hal ini terjadi karena pemerintah setempat kurang untuk berinvestasi melakukan pelatihan. Nah, melalui divisi pembelajaran ini, pertama dari topik 1, pembelajaran utama, pusat pertumbuhan bukan solusi ajaib. Backward effect tidak terhindar dari bisa dikelola. Pertumbuhan harus diikuti dengan transformasi deduktif. Kemudian topik 2, pelajaran utama, efisiensi keberlanjutan lokasi strategis adalah negosiasi kekuatan masyarakat
lokal bukan peranan. Topik 3, pelajaran utama konektivitas terhadap sebagai tulang punggung pembangunan data spasial adalah mata ketiga pencarian eksternalitas, tidak mengenai batas administratif. Topik 4, pelajaran utama sektor basis adalah pisau bermata dua, multiplier efek bisa jadi ilusi basis ekonomi harus berakar pada identitas lokal. Topik 1 itu ketantangan dan solusi ketimpangan wilayah backboss, pertumbuhan terpusat dari satu wilayah menyebabkan daerah sekitarnya tertinggi. Solusinya adalah pembangunan infrastruktur penghubung. Yang kedua adalah program spillover effect terarah. Kemudian tantangannya adalah tergantungan pada satu sektor monokultur ekonomi, resiko krisis saat sektor utama terganggu. Solusinya adalah diversifikasi ekonomi berbasis cluster. Yang kedua, pengembangan ekonomi sirkular. Konflik sosial ekologis, ekonomi, industri, mengorbankan masyarakat lokal dan lingkungan. Skema bagi hasil sumber daya, penerapan AMDAL dan partisipatif. Nah, selanjutnya, yaitu topik 2, tantangan dan solusinya, kompleksitas analisa lokasi teori untuk menangani dinamika modern, analisa lokal, multivariate, simulasi berbasis AI. Kemudian, tekanan lingkungan, pemilihan lokasi, pemilihan industri, pengabdian daya dukung ekologis. Solusinya ada kriteria ESG, environmental, social government, intensif lokal hijau, kemudian konflik tata ruang, tumpang tindih, peruntukan lahan, sistem informasi geospasial serta mekanisme resolusi konflik partisipatif. Nah, kemudian topik ketiga, tantangannya adalah data spesial terbatas, minimnya data geospasial akurat untuk analisa mendalam. Big data, citizen yang kedua, integrasi data lintas sektor. Kemudian tantangannya ketidakmerataan konsekvens wilayah terisolasi sulit terintegrasi dalam jaringan ekonomi. Kemudian pengembangan koridor ekonomi. Kedua, infrastruktur digital inklusif. Dampak negatif klaster industri, polusi dan degradasi lingkungan terkonsen. Zonasi berbasis daya dukung lingkungan, early warning, sistem spasial. Nah, kemudian topik 4, tantangannya adalah kebocoran ekonomi pendaftaran sektor bisa tidak di kementerian lokal. Hilirisasi industri wajib, skema investasi saham lokal, ketergantungan komoditas, ketentraman terhadap situasi harga lokal, diversifikasi produk aturan dan lumbung komoditas nasional. Kemudian tantangannya adalah kesenjangan terhadap SDM lokal tidak tersabi di sektor industrinya adalah pendidikan vokasi spesifik, klaster program magang industri wajib. Selanjutnya, ini transformasi pemikiran dari pertemuan ke perseimbangan, dari lokasi ke ekosistem, dari data ke narasi, dari sektor ke sistem. Perjalanan analisa keempat, kelompok teori ini adalah mengubah cara pandang saya secara fundamental. Awalnya saya melihat pembangunan wilayah sebagai proses linear. Demi sektor unggulan, investasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan adalah seni menyeimbangkan kepentingan saling bertautan. Nah, kesimpulan, government pot bukan sekedar konsekuensi pertumbuhan, melainkan harus menjadi katalis yang berhubung dengan hilirisasi melalui infrastruktur inklusif dan program pemberdayaan. Kemudian, teori lokasi modern menuntut pendekatan holistik dan memadamkan efisiensi Weberian dengan keterberlanjutan ekologis sebagaimana tercermin dalam zonasi terinduksi berbasis. Ketiga, akselerasi spasial menegakkan bahwa pembangunan wilayah harus dibawa jaringan bukan titik-titik realisasi dan ISA cluster map menjadi alat untuk mengidentifikasi pola ketimpangan dan merancang konektivitas awalnya. 4, basis ekonomi perlu bertransformasi dari ketergantungan komoditas mentah menuju ekonomi hilirisasi, diverifikasi produk turunan dan pengubahan SDM lokal sebagai kunci pertumbuhan. Selanjutnya, implikasi kebijakan muncul adalah keterbukaan. Pertama, kolaborasi quadruple helix. Kedua, pendekatan presisi. Yang ketiga adalah regulasi progresif. Nah, kami mengikuti review webinar ini selanjutnya peranan wilayah pusat pertumbuhan industri WPPI dalam akselerasi pengembangan ekonomi regional. Ini diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian dengan tema peran WPPI dalam akselerasi pengembangan ekonomi regional. Acara dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk pejabat pemerintah, akademisi, praktisi industri. Tujuan adalah untuk mendiskusikan strategi pengembangan wilayah industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terutama di luar Jawa serta tantangan dan solusi dengan api. Yang menghadirkan 3 narasumber. Pertama adalah Bapak Igani Suswarsito, Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin. Kemudian Bapak Dewi Haryawan, Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian
ATR BPN, Bapak Firman Natipulu, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR. Selanjutnya, definisinya WPI adalah kawasan sebagai tempat sebagai pusat pengembang industri berbasis potensi sumber daya alam. SDA, infrastruktur konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah SDA lokal, misalkan agroindustri di Sumatera, perekonomian di Papua, mengurangi ketimpangan ekonomi luar Jawa target 60% kontribusi industri normalisasi. Kriteria penerapan adalah ketersediaan SDA unggulan, konsentrasi Timika untuk logam, Kalimantan untuk agroindustri, akses infrastruktur, dasar listrik, air, jalan, pelabuhan. Contoh implementasinya adalah 2 WPI telah ditetapkan mencapai 86 kabupaten kota dari total 514 Indonesia kawasan industri tematik. Kemudian kesenjangan Jawa PS Pulau Jawa, penjajahan infrastruktur jaringan logistik luar Jawa belum memadai, contoh jalan tol Trans Sumatera belum memenuhnya terintegrasi regulasi perizinan kompleks tumpang tindih antara daerah-daerah daya dukung lingkungan kawasan industri luar Jawa seringkali belum memiliki analisa dan kemudian fakta 20% investasi industri terkonsentrasi di Jawa khususnya di Jakarta, Bandung, Surabaya. Luar Jawa hanya menyumbang 20% dengan keterbatasan. Strategi penyimbangnya adalah ketiga, insentif fiskal tax allowance untuk industri yang bersifat di luar Jawa, pembangunan kawasan strategi nasional seperti Banda Aceh, Sorong sebagai hubungan industri, peningkatan konektivitas, proyek seperti tol Trans Papua, pelabuhan, pertimbangan untuk diekspor. Peran infrastruktur dan tata ruang, pertama integritas kebijakan, tantangannya adalah alokasi lahannya 15% hektar dari 151 hektar lahan industri nasional yang terisi dampak lingkungannya industrialisasi sporadis di Jawa contohnya Jabodetabek. Kemudian solusi yang diangkat, sinkronisasi data penggunaan One Map polisi untuk memadam data sektor industri, tata ruang, dan lingkungan. Infrastruktur pendukung penjaringan hosting karyawan dan pengelolaan limbah terpadu kawasan industri. Kemudian diskusinya adalah isu spesial Jawa Timur sebagai contoh situasi kasus potensinya logistik Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan pelabuhan Tanjung Perak. Masalahnya adalah hanya 11,5% kawasan industri Surabaya yang terisi dari 2020. Data 2020. Rekomendasi fokus pada industri maritim dan halal untuk menempatkan potensi lokal, replikasi kawasan industri existing, contoh Sier, Surabaya. Diskusi panel yang kedua adalah UMKM dan industri kecil, permasalahan UMKM kesulitan akses baku dan pasar, tindak rekomendasi dalam RTRW banyak beroperasi. Pembangunan sentra IKM, luas maksimal 0, hektar di tiap kabupaten, integrasi UMKM dengan rantai pasok industri besar melalui platform. Kemudian kekuatannya komprehensif, pembina mencakup aspek kebijakan tata ruang, infrastruktur, data dividen, penyediaan data seperti luas kawasan industri, dan capaian investasi kemampuan interaktif, sosial tanya jawab, memungkinkan peserta termasuk perwakilan daerah menyampaikan masalah konkret. Nah, kemudian kelemahannya teknis asa terdapat gangguan teknis audio terputus narasumber keterangan diskusi ini lebih banyak menjelaskan apa dan mengapa, tetapi kurang detail pada bagaimana implementasi kebijakan. Perspektif mahasiswa, pemerataan PS realita, kolaborasi multisektor, isu lingkungan, peran teknologi, narasumber menyinggung teknologi sistem logistik, kebijakan WPI ideal untuk mengurangi ketimpangan Jawa luar Jawa, tetapi implementasi terbentur minimalnya insentif bagi investor. Kemudian peningkatan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, PUPR, dan menarasikan kawasan industri didukung tata ruang jelas. Isu lingkungan dampak industri terhadap lingkungan, contoh Sungai Citarum, perlu perhatian mahasiswa jurusan teknik lingkungan mengusulkan. Rekomendasinya, pertama adalah follow up action, pemerintah perlu membuat pilot project WPI dengan melibatkan universitas untuk monitoring dan evaluasi. Kemudian peningkatan infrastruktur digital, penggunaan One Map polisi dan story data untuk membangun kawasan industri secara real time. Pelibatan generasi muda, membuka program magang atau kompetisi ide bagi mahasiswa untuk menulis dalam perencanaan WPI. Ya, demikian yang bisa disampaikan dari webinar tersebut dan topik tersebut. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.